Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saifullah beserta Ibu mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-490 Kota Jakarta. Semoga dengan usianya yang semakin bertambah, kesadaran masyarakat Jakarta juga semakin bertambah dengan menghargai kebinekaan untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sekaligus saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Semoga itkum minan nar buat warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Sejak mulai beroperasi tahun 2004, layanan bus Transjakarta jadi harapan baru sekaligus solusi transportasi yang ampuh bagi warga Jakarta. Apalagi saat ini Transjakarta telah dilengkapi 13 koridor. Perjalanan warga pun semakin mudah lantaran koridor Transjakarta dibangun bersinergi dengan moda transportasi lain seperti kereta api yang melintasi berbagai daerah di sekitar ibu kota. Untuk lebih mendorong masyarakat menggunakan angkutan massal Transjakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan penumpang Transjakarta meliputi PNS dan pensiunan PNS, tenaga kontrak yang bekerja di Pemda, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI, penghuni rumah susun, penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jabodetabek, anggota TNI dan Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, dan penduduk lansia usia di atas 60 tahun. Kita sudah harus kejar ketinggalan, dan ini belum selesai, dan memang bergerak terus dengan lebih baik, supaya antara seluruh yang terlibat, stakeholder yang terlibat dalam urusan angkutan penumpang yang di Transjakarta ini bisa bersama-sama memikirkan, bukan hanya dari sisi bisnis, bukan hanya dari sisi keberadaannya, eksistensinya, tapi juga kita memikirkan bagaimana layanan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan Jakarta bisa menjadi, kita klaim sebagai kota yang modern.
Dengan layanan gratis seperti ini, diharapkan bisa semakin menekan jumlah pemakaian kendaraan pribadi dan meminimalisir kemacetan serta polusi secara signifikan. Kemacetan masih menjadi salah satu masalah utama di ibu kota, terutama saat memasuki jam sibuk pergi dan pulang bekerja. Mode transportasi yang cepat berbasis kereta tentu bisa menjadi solusi jitu mengatasi masalah kemacetan. Selain kereta rel listrik komuter lain yang telah lebih dahulu beroperasi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Mass Rapid Transit atau MRT dan Light Rail Transit atau LRT kini ditunggu-tunggu kedatangannya. Bagaimana tidak? Kedua mode transportasi yang baru ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan Anda. Jika biasanya berkendara pribadi membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di tempat tujuan saat jam sibuk bekerja, nantinya perjalanan Anda akan terasa lebih singkat dengan biaya yang juga lebih terjangkau. Misalnya saja, jika menggunakan MRT dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, perjalanan Anda hanya memakan waktu 30 menit saja, dibandingkan berkendara pribadi yang bisa mencapai 2,5 jam. Perjalanan singkat serupa juga dapat dirasakan saat menaiki LRT. Perjalanan dari Kelapa Gading hingga Velodrome dapat ditempuh 13 menit saja jika menggunakan LRT, dibandingkan berkendara pribadi yang memakan waktu hingga lebih dari 1 jam saat jam sibuk bekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pembangunan MRT dan LRT. Untuk MRT, saat ini pembangunan fase 1 sepanjang 15,7 km, yakni rute Lebak Bulus, Sisingamangaraja, Bundaran HI, telah mencapai 71,39% per 30 April 2017. Fase 1 ini ditargetkan dapat beroperasi secara komersial Maret 2019. Sedangkan fase 2 yang membentang sepanjang 8,3 km dengan rute Bundaran HI hingga Kampung Bandan akan dimulai pengerjaannya pada akhir 2018. Yang juga menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta beserta pemerintah pusat adalah pembangunan kereta ringan atau LRT. Jalur LRT dalam kota yang dibangun Pemprov DKI Jakarta akan membentang sepanjang 110 km yang dibagi atas 7 koridor. Pembangunan fase 1 koridor Kelapa Gading Velodrome dan depo LRT Jakarta di Kelapa Gading saat ini telah mencapai 12,75%. Fase 1 ditargetkan selesai sebelum gelaran Asian Games yang berlangsung 18 Agustus 2018. Setelah itu baru dilanjutkan pembangunan fase kedua di Duku Atas. Semua perlintasan LRT di Jakarta direncanakan dibangun dengan jalur layang. Hal tersebut berbeda dengan perlintasan MRT yang dibangun dalam 2 jenis, yakni layang dan bawah tanah. Jalur layang maupun jalur bawah tanah merupakan jalur rel yang tidak akan bersinggungan dengan jalan raya atau perlintasan sebidang. Tidak adanya perlintasan sebidang akan membuat kedatangan rangkaian kereta bisa dilakukan sesering mungkin. Nantinya, kereta bisa tiba di stasiun setiap 5 menit. Dengan adanya MRT dan LRT, tentu perjalanan Anda akan lebih mudah dan cepat sampai ke tujuan. Lalu lintas yang sering tersendat di Simpang Semanggi kini diupayakan tak lagi terjadi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemrakarsa PT Mitra Pancapersada memulai pengembangan Simpang Susun Semanggi April 2016 yang pendanaannya menggunakan kewajiban pengembang atas kelampauan koefisien lantai bangunan. Dengan adanya Simpang Susun Semanggi ini, nantinya tidak lagi terjadi pertemuan antara pengendara dari Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman di kolong jembatan Semanggi, sehingga dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan. Para pengendara mobil dari arah Cawang ke Bundaran HI dapat langsung berbelok di Simpang Susun Semanggi.
Sedangkan bagi pengendara mobil yang menuju dari arah Slipi juga dapat langsung berbelok di flyover ini jika hendak menuju arah Blok M. Pengembangan Simpang Susun Semanggi menjadi momentum bersejarah dalam dunia teknik sipil Indonesia. Bagaimana tidak, ada sejumlah keunikan dari proyek pengembangan Simpang Susun Semanggi, diantaranya struktur flyover berupa konkret segmental box girder precast atau box beton yang terdiri atas segmen-segmen yang disambung satu persatu dengan bentang terpanjang di Indonesia yakni 80 meter. Box beton ini punya tingkat presisi yang sangat tinggi. Ukuran tiap segmen box betonnya saja tidak sama. Sedangkan untuk panjang lintasan dibagi menjadi dua, yakni lintasan pertama dari arah Grogol ke Blok M sepanjang 796 meter, dan lintasan kedua dari arah Cawang ke Bundaran HI sepanjang 826 meter. Selain itu, Simpang Susun Semanggi dibangun tanpa menggunakan tiang penyangga dengan trase yang menikung, mengikuti kemiringan struktur jembatan, sehingga pelaksanaan pengembangan dilakukan dengan tingkat keahlian dan kecermatan yang tinggi. Yang tak kalah menarik, Simpang Susun Semanggi juga dilengkapi LED, sehingga saat malam hari seluruh sisi flyover akan dihiasi permainan cahaya yang penuh warna. Pengembangan Simpang Susun Semanggi dimulai pada bulan Maret 2016, sedangkan pengerjaan struktur jembatan dilakukan pada bulan Juni 2016. Pengembangan Simpang Susun Semanggi ditargetkan selesai pada akhir bulan Juli 2017 dan diresmikan pada 17 Agustus 2017. Dibutuhkan dana sebesar 360 miliar rupiah untuk mengerjakan proyek ini. Simpang Susun Semanggi bakal menjadi ikon baru kota Jakarta yang juga sebagai solusi mengurai kemacetan. Banyaknya flyover dan underpass adalah satu rekayasa untuk menghindari simpul kemacetan lalu lintas. Hadirnya transportasi umum yang cepat, aman, dan nyaman saat ini adalah impian kita. Sampai saat ini, Pemprov DKI terus berupaya merealisasikan impian memiliki sarana dan prasarana transportasi yang memang dibutuhkan. Kita semakin sadar bahwa transportasi yang baik adalah satu syarat utama membangun Jakarta sebagai kota jasa. Jarang aku temukan tempat untuk bermain. Tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya, dan ayah sering berkumpul dengan rekannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Hai teman, inilah wajah Kalijodo dulunya. Dulu kita tidak mungkin bermain, apalagi berekreasi di sini. Karena selain kawasan ini merupakan daerah yang ditempati secara ilegal, aktivitas warga di sini pun sangat meresahkan. Namun, semua itu berubah sejak Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban dan merubah wajah Kalijodo menjadi kawasan yang asri dan ramah anak.
Selain ruang terbuka hijau, kawasan Kalijodo juga memiliki ruang publik terpadu ramah anak yang sejuk dan hijau. Di sini terdapat arena skatepark dan arena bersepeda sebagai fasilitas untuk warga Jakarta yang ingin berolahraga. Upaya dan kepedulian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rehabilitasi daerah ini sungguh dapat kita apresiasi. Saat ini, Kalijodo kembali menjadi kawasan taman kota yang bersih, asri, dan membawa manfaat yang positif bagi masyarakat. Manfaatnya adanya RTH ini sih kita bisa sharing bareng dalam komunitas skateboard, terus juga kita bisa sharing trik bareng-bareng. Terima kasih Pemprov DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, telah terjadi peningkatan jumlah warga yang berobat di puskesmas di seluruh wilayah ibu kota pasca diterapkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Atas dasar ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan membentuk sebuah program yang dapat mengurai permasalahan kesehatan yang kompleks di Jakarta. Program tersebut adalah Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Program yang digagas langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kusmedi Priharto, diharapkan dapat menjangkau warga Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan petugas kesehatan dengan mudah. Petugas kesehatan akan mengunjungi warga secara langsung di rumahnya masing-masing. Nantinya petugas yang turun itu satu tim terdiri dari satu dokter, satu perawat, dan satu bidan. Dan satu tim itu untuk 5.000 penduduk. Jadi saat ini masih ada 481 tim yang konsentrasinya di rusun, kampung deret, dan rumah kumuh dan miskin. Di mana sekarang nanti tahun ini 2017 kita akan menambah lagi 400 tim untuk kita bisa lebih jauh lagi menjangkau masyarakat. Dalam KPLDH ini disiapkan petugas kesehatan yang bekerja secara tim yang terdiri dari seorang dokter, perawat, dan bidan yang akan bertanggung jawab pada satu wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Satu tim KPLDH akan bertanggung jawab pada sekitar 5.000 jiwa dari wilayah yang telah ditetapkan. Tugas utama tim KPLDH adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan dan promotif atau pemeliharaan dan peningkatan. Dengan tetap melakukan tindakan kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif bila diperlukan sebagai tindakan awal. Tindakan-tindakan tersebut diawali dengan melakukan pendataan kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Kemudian tim akan melakukan pengolahan data untuk menentukan prioritas masalah. Sesudah kita melakukan turun itu, apa yang kita lakukan? Kita ketuk pintu orang itu. Kita lihat di dalam. Ada apa di dalam? Kalau di dalam ada masalah orang sakit, ya kita tangani saat itu juga. Kalau saat itu kita ketemukan bayi yang belum imunisasi, kita imunisasi saat itu juga. Apabila kita ketemu wanita usia subur, belum pernah periksa IPA, kita minta dia untuk periksa IPA. Jadi kita intervensinya langsung, termasuk lingkungan, termasuk makanan di sekitar mereka. Diharapkan dengan adanya program KPLDH ini, permasalahan kesehatan di wilayah Jakarta semakin berkurang, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan semakin menyadari pentingnya kesehatan dan lingkungan yang sehat.